Realisasi tiga pengetahuan sejati. Sacaka bertanya kepada Begawa, tidakkah pernah timbul dalam hati diri Bante Gautama perasaan yang begitu menyenangkan hingga perasaan tersebut mampu mengganggu pikirannya dalam bersemayam? Tidakkah pernah timbul dalam diri Bante Gautama perasaan yang begitu menyakitkannya sehingga perasaan tersebut mampu mengganggu pikirannya dalam bersemayam? Mengapa tidak, Agi Wesana? Agi Wesana, sebelum pencerahan saya, tak kala saya masih menjadi bodhisatta yang belum tercerahkan, saya berpikir, kehidupan berumah tangga penuh sesak dan berdebu. Kehidupan setelah meninggalkan rumah tangga terbentang lebar. Tidaklah mudah selagi hidup di rumah untuk menjalani kehidupan suci yang sepenuhnya sempurna dan murni laksana tempurung yang terpoles. Seandainya aku memotong rambut dan cambangku, mengenakan jubah kuning tua, dan meninggalkan kehidupan rumah tangga untuk menjalani kehidupan suci. Kemudian, semasih muda, selagi masih merupakan lelaki muda berambut hitam yang berkarunia berkah usia muda dalam usia terbaik, dan saya duduk di sana seraya berpikir, tempat ini bagus untuk berjuang. Kala itu tiga perumpamaan ini serta-merta timbul dalam diri saya, tak pernah terdengar sebelumnya. Seandainya ada sepotong kayu yang basah dan bergetar tergenang di dalam air, dan seorang pria datang membawa pucuk ranting api seraya berpikir, aku akan menyalakan api, aku akan membuat panas. Bagaimana menurut Anda, Agi Wesana? Mampukah lelaki itu menyalakan api dan membuat panas dengan mengambil pucuk ranting api dan menggosok-gosokkannya dengan potongan kayu basah bergetah yang tergenang dalam air itu? Tidak, Bante Gautama. Kenapa tidak? Karena itu adalah sepotong kayu yang basah, bergetah serta tergenang di dalam air. Pada akhirnya, lelaki itu hanya akan mendulang letih dan kecewa. Demikian juga Agi Wesana, bagi para petapa dan Brahma yang masih tidak hidup menjauhkan tubuh dari kenikmatan indrawi, dan yang nafsu indrawi, hasrat, keterpikatan, dahaga, serta demam dalam kenikmatan indrawinya belum sepenuhnya ditinggalkan dan dihilangkan dalam batin. Kendati pun para petapa dan brahmana yang baik tersebut merasakan perasaan yang menyakitkan, menyiksa, dan menusuk akibat usahanya, mereka tak akan mampu mendapatkan pengetahuan dan pandangan serta pencerahan agung. Dan kendati pun para petapa dan brahma yang baik tersebut tidak merasakan perasaan yang menyakitkan, menyiksa, dan menusuk akibat usahanya, mereka tak akan mampu mendapatkan pengetahuan dan pandangan serta pencerahan agung. Inilah perumpamaan pertama yang serta-merta dalam timbul diri saya, tak pernah terdengar sebelumnya. Kemudian Agi Wesana, perumpamaan kedua, serta-merta timbul dalam diri saya, tak pernah terdengar sebelumnya. Seandainya ada sepotong kayu yang basah dan bergetah tergeletak di tanah kering, jauh dari air, dan seorang pria datang membawa pucuk ranting api seraya berpikir, aku akan menyalakan api, aku akan membuat panas. Bagaimana menurut Anda, Agi Wesana? Mampukah lelaki itu menyalakan api dengan membuat panas dengan menggertak pucuk ranting api dan menggosok-gosokkannya dengan potongan kayu basah bergetah yang terletak di tanah kering dan jauh dari air itu? Tidak, Bante Gautama. Kenapa tidak? Karena itu adalah sepotong kayu yang basah bergetah. Kendati pun tergeletak di tanah kering, jauh dari air, pada akhirnya lelaki itu hanya akan mendulang letih dan kecewa. Demikian juga Agi Wesana, bagi para petapa dan Brahma yang hidup menjauhkan tubuh dari kenikmatan indrawi, namun yang nafsu indrawi, hasrat, keterpikatan, dahaga, serta demam akan kenikmatan indrawinya belum sepenuhnya ditinggalkan dan dihilangkan dalam batin. Kendati pun para petapa dan Brahma yang baik tersebut merasakan perasaan yang menyakitkan, menyiksa, dan menusuk akibat usahanya, mereka tak akan mampu mendapatkan pengetahuan dan pandangan serta pencerahan agung. Dan kendati pun para petapa dan Brahma yang baik tersebut tidak merasakan perasaan yang menyakitkan, menyiksa, dan menusuk akibat usahanya, mereka tak akan mampu mendapatkan pengetahuan dan pandangan serta pencerahan agung. Inilah perumpamaan kedua yang serta-merta timbul dalam diri saya, tidak pernah terdengar sebelumnya. Kemudian Agi Wesana, perumpamaan ketiga serta-merta timbul dalam diri saya, tak pernah terdengar sebelumnya. Seandainya ada sepotong kayu kering tak bergetar tergeletak di tanah kering jauh dari air,
Dan seorang pria datang membawa pucuk ranting api, seraya berpikir, "Aku akan menyalakan api, aku akan membuat panas. Bagaimana menurut Anda, Agi Wisana?" Membuka lelaki itu menyalakan api dan membuat panas dengan mengambil pucuk ranting api dan menggosok-gosokkannya dalam potongan kayu kering tak bergetah yang tergeletak di tanah kering dan jauh dari air itu. "Bisa, Bante Gotama, kenapa demikian?" "Karena itu adalah sepotong kayu kering tak bergetar, serta bergeletak di tanah kering, jauh dari air. Demikian juga Agi Wisana, bagi para petapa dan brahma yang hidup menjauhkan tubuh dari penikmatan indrawi, dan yang nafsu indrawi, hasrat, keterpikatan dahaga, serta demam akan kenikmati indrawinya, telah sepenuhnya ditinggalkan dan dihilangkan dalam batin. Kendati pun para petapa dan brahma yang baik tersebut merasakan perasaan yang menyakitkan, menyiksa, dan menusuk akibat usahanya, mereka mampu mendapatkan pengetahuan dan pandangan serta pencerahan agung. Dan kendati pun para petapa dan brahmana yang baik tersebut tidak merasakan perasaan yang menyakitkan, menyiksa, dan menusuk akibat usahanya, mereka akan mampu mendapatkan pengetahuan dan pandangan serta pencerahan agung. Inilah perumpamaan ketiga yang serta-merta timbul dalam diri saya, tak pernah terdengar sebelumnya. Inilah ketiga perumpamaan yang serta-merta timbul dalam diri saya, tak pernah terdengar sebelumnya. Saya berpikir, seandainya dengan gigi yang terkatup rapat dan lidah yang ditekan ke langit-langit mulutku, aku menekan dan meremukkan pikiran dengan pikiran. Demikianlah dengan gigi yang terkatup rapat dan lidah yang ditekan ke langit-langit mulut, saya menekan, menaklukkan, dan meremukkan pikiran dengan pikiran. Selagi melakukan hal itu, keringat mengalir dari ketiak saya, sebagaimana halnya seorang lelaki yang perkasa mencengkram kepala atau bahu seseorang yang lemah, lalu menekan, menaklukkan, dan meremukkannya. Demikian juga dengan gigi yang terkatup rapat dan lidah yang ditekan ke langit-langit mulut, saya menekan, menaklukkan, dan meremukkan pikiran dengan pikiran, dan keringat mengalir dari ketiak saya. Namun walaupun semangat yang tak terkunjung kendur timbul dalam diri saya, dan kesadaran murni yang tak tergoyahkan terbentuk, tubuh saya terlampau tegang dan lelah karena saya merasa letih oleh usaha yang menyakitkan itu. Namun perasaan yang timbul dalam diri saya seperti itu tidak mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Saya berpikir, seandainya aku melatih meditasi tanpa nafas, demikianlah saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar lewat mulut dan hidung saya. Selagi melakukan hal itu, muncul suara keras angin yang keluar dari lubang telinga saya. Sebagaimana halnya akan muncul suara kelas, tak kala ubud pandai besi ditiupkan, demikian juga tak kala saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar melalui mulut dan hidung saya, muncul suara keras angin yang keluar dari lubang telinga saya. Namun walaupun semangat yang tak kunjung kendur timbul dalam diri saya, dan kesadaran murni yang tak tergoyahkan terbentuk, tubuh saya terlampau tegang dan lelah karena saya merasa letih oleh usaha yang menyakitkan itu. Namun perasaan sakit yang timbul dalam diri saya seperti itu tidak mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Saya berpikir, seandainya aku terus berlatih meditasi tanpa nafas, demikian saya menghentikan nafas masuk, nafas keluar lewat mulut, hidung, dan telinga saya. Selagi melakukan hal itu, angin keras menusuk kepala saya, sebagaimana hal seorang lelaki yang perkasa menekan kepala saya dengan ujung sebilah pedang tajam. Demikian juga, tak kala saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar melalui mulut, hidung, dan telinga saya, angin keras menusuk kepala saya. Namun walaupun semangat yang tak kunjung kendur timbul dalam diri saya dan kesadaran murni yang tak tergoyahkan, tubuh saya terlampau tegang dan lelah karena saya merasa letih oleh usaha yang menyakitkan itu. Namun perasaan yang timbul dalam diri saya seperti itu tidak mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Saya berpikir, seandainya aku terus berlatih meditasi tanpa nafas, demikianlah saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar lewat mulut, hidung, dan telinga saya. Selain melakukan hal itu, rasa sakit yang menusuk muncul di kepala saya, sebagaimana halnya seseorang lelaki yang perkasa mengencangkan sabuk kulit yang kuat di kepala saya seperti ikat kepala. Demikian juga, tak kala saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar melalui mulut, hidung, dan telinga saya, rasa sakit yang menusuk muncul di kepala saya. Namun walaupun semangat yang tak kunjung kendur timbul dalam diri saya dan kesadaran murni yang tak tergoyahkan terbentuk, tubuh saya terlampau tegang dan lelah karena saya merasa letih oleh usaha yang menyakitkan itu. Namun perasaan sakit yang timbul dalam diri saya seperti itu tidak mengganggu pikiran saya dan bersemayam.
Saya berpikir, seandainya aku terus berlatih meditasi tanpa nafas, demikianlah saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar lewat mulut, hidung, dan telinga saya. Selagi melakukan hal itu, angin keras menyayat perut saya, sebagaimana halnya seorang penjagal yang ahli ataupun cantriknya menyayat perut seekor kerbau dengan pisau jagal yang tajam. Demikian juga, tak kala saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar melalui mulut, hidung, dan telinga saya, angin keras menyayat perut saya. Namun walaupun semangat yang tak kunjung kendur timbul dalam diri saya, dan kesadaran murni yang tak tergoyahkan terbentuk, tubuh saya terlampau tegang dan lelah karena saya merasa letih oleh usaha yang menyakitkan itu. Namun perasaan yang timbul dalam diri saya seperti itu tidak mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Saya berpikir, seandainya aku terus berlatih meditasi tanpa nafas, demikian saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar lewat mulut, hidung, dan telinga saya. Selagi melakukan hal itu, rasa terbakar yang hebat terasa dalam tubuh saya. Sebagaimana halnya dua orang lelaki yang kuat mencengkram lengan seseorang, lalu memanggangnya di atas lubang pembakaran batu bara yang panas. Demikian juga, tak kala saya menghentikan nafas masuk dan nafas keluar melalui mulut, hidung, dan telinga saya, rasa terbakar yang hebat terasa dalam tubuh saya. Namun walaupun semangat yang tak kunjung kendur timbul dalam diri saya, dan kesadaran murni yang tak tergoyahkan terbentuk, tubuh saya terlampau tegang dan lelah karena merasa letih oleh usaha yang menyakitkan itu. Namun perasaan sakit yang timbul dalam diri saya seperti itu tidak mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Saat itu, ketika para dewa melihat saya, sebagian berkata, "Petapa Gotama sudah mati." Para dewa lainnya berkata, "Petapa Gotama belum mati, ia sedang sekarat." Dan para dewa lainnya berkata, "Petapa Gotama belum mati dan tidak sedang sekarat, ia adalah seorang arahata." Karena demikianlah cara para Buddha arahanta berdiam. Saya berpikir, seandainya aku berlatih tanpa makan sama sekali, lalu para dewa menghampiri saya dan berkata, "Tuan yang baik, janganlah berlatih tanpa makan sama sekali. Jika Anda melakukannya, kami akan memasukkan makanan surgawi ke dalam pori-pori kulit Anda, dan makanan ini akan mempertahankan hidup Anda." Saya berpikir, jika aku mengaku berpuasa penuh, padahal para dewa memasukkan makanan surgawi ke dalam pori-pori kulitku, dan makanan ini mempertahankan hidupku, maka aku telah berdusta. Karena itu, saya menolak para dewa dengan berkata, "Tidak perlu." Saya berpikir, seandainya aku makan sangat sedikit, setiap kali suapan, baik sup kacang ataupun sup miju, ataupun sup biji-bijian, atau sup kacang polong, selagi melakukan hal itu, tubuh saya menjadi teramat kurus. Karena makanan sedemikian sedikitnya, anggota tubuh saya menjadi seperti ruas-ruas bersambungan dari batang tumbuhan menjalar atau batang bambu. Karena makan sedemikian sedikitnya, bokong saya menjadi seperti kuku unta. Karena makan sedemikian sedikitnya, tonjolan tulang punggung saya menyembul bagaikan manik-manik bertali. Karena makan sedemikian sedikitnya, tulang-tulang rusuk saya menongol keluar kurus kering, bakasau yang hampir runtuh dari sebuah lumbung tua tak beratap. Karena makan sedemikian sedikitnya, kerlip mata saya terbenam jauh ke dalam lubang mata, laksana kerlip dari air yang telah terbenam jauh ke sumur yang dalam. Karena makan yang sedemikian sedikitnya, kulit kepala saya berkerut dan berlisut bagaikan buah kendur pahir hijau yang berkerut dan berlisut di tempa angin dan panas matahari. Karena makanan sedemikian sedikitnya, kulit perut saya melekat pada tulang punggung saya. Dengan demikian, jika saya menyentuh kulit perut saya, tulang punggung saya juga tersentuh. Dan jika saya menyentuh tulang punggung saya, kulit perut saya juga tersentuh. Karena makanan sedemikian sedikitnya, jika saya membuang air besar atau air kecil, saya jatuh terjerambab di sana. Karena makan sedemikian sedikitnya, jika saya mencoba melagakan tubuh saya dengan menggosok-gosokkan anggota tubuh saya dengan tangan saya, bulu tubuh yang akar-akarnya telah rusak terjatuh dari tubuh saya saat-saat saya menggosok-gosok. Saat itu tak kala orang-orang melihat saya, sebagian berkata, "Petapa Gotama kulitnya hitam." Orang lain berkata, "Petapa Gotama kulitnya tidak hitam, kulitnya coklat." Orang lain berkata, "Petapa Gotama kulitnya tidak hitam maupun coklat, ia berkulit keemasan." Sedemikian parahnya warna cemerlang dan bersih dari kulit saya yang telah memudar karena makan sedemikian sedikitnya. Saya berpikir,
para petapa atau para brahmana manapun yang pada masa lampau yang telah mengalami perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usahanya, inilah yang paling berat. Tiada yang melampaui ini. Dan para petapa atau para brahma manapun pada masa mendatang yang akan mengalami perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usahanya, inilah yang paling berat. Tiada yang melampaui ini. Dan para petapa atau para brahmana manapun pada masa kini yang mengalami perasaan yang menyakitkan, menyiksa, menusuk karena usahanya, inilah yang paling berat. Tiada melampaui ini. Namun dengan latihan tapa berat yang menyiksa ini, aku belum mencapai kemuliaan adi manusiawi apapun dalam pengetahuan dan pandangan yang dipuji para suciawan. Mungkinkah ada jalan lain menuju pencerahan? Saya berpikir. Aku teringat saat ayahku orang Sakya tengah sibuk. Tak kala aku sedang duduk di bawah naungan rindang pohon jambu, jauh dari kesenangan indrawi, jauh dari keadaan batin yang buruk. Aku memasuki dan berdiam dalam jana pertama, yang diiringi oleh penggerakan dan pencengkraman kesadaran dengan gairah dan kebahagiaan yang timbul akibat penyunyian diri. Mungkinkah ini merupakan jalan menuju pencerahan? Lalu setelah mengingat hal itu, timbullah kesadaran ini. Inilah sesungguhnya jalan menuju pencerahan. Saya berpikiran, mengapa aku takut terhadap kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan kesenangan indrawi dan keadaan batin yang buruk? Aku tidak akan takut terhadap kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan kesenangan indrawi dan keadaan batin yang buruk itu. Saya berpikir, tidaklah mudah untuk mencapai kebahagiaan tersebut dengan tubuh yang teramat sangat kurus. Seandainya aku memakan sedikit makanan padat, sedikit nasi yang ditanak dan bubur, lalu saya memakan sedikit makanan padat, sedikit nasi yang ditanak dan bubur. Saat itu 5 orang petapa yang tengah melayani saya berpikiran, jika petapa Gautama kami mencapai suatu tataran yang lebih tinggi, ia akan memberitahu kami. Namun tak kala saya memakan nasi yang ditanak dan bubur itu, kelima petapa merasa muak dan meninggalkan saya seraya berpikiran, petapa Gautama sekarang hidup dengan mewah. Ia telah meninggalkan perjuangannya dan kembali menikmati kemewahan. Saat itu, setelah saya makan makanan padat dan kembali memperoleh kekuatan saya jauh dari kesenangan indrawi, jauh dari keadaan batin yang buruk. Saya memasuki dan berdiam di dalam jana pertama, yang diikuti oleh penggerakan dan pencengkraman kesadaran, dengan gairah dan kebahagiaan yang timbul akibat penyunyian diri. Namun perasaan yang sedemikian menyenangkan yang timbul dalam diri saya tersebut tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Dengan redanya pergerakan dan pencengkraman kesadaran, saya memasuki dan berdiam di dalam jana kedua, yang diiringi keyakinan hakiki serta kepusatan pikiran tanpa pergerakan dan pencengkraman kesadaran, dan diiringi gairah dan kebahagiaan akibat konsentrasi. Namun perasaan yang menyenangkan yang timbul dalam diri saya tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Dengan lenyapnya juga gairah, saya berdiam tenang seimbang, serta kesadaran murni dan memahami dengan jernih. Saya merasakan kebahagiaan dalam tubuh. Saya memasuki dan berdiam dalam jana ketiga, yang dinyatakan para suciawan. Ia yang tenang seimbang, serta berkesadaran murni berdiam dengan bahagia. Namun perasaan yang menyenangkan yang timbul dalam diri saya tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Dengan ditinggalkannya kesenangan dan rasa sakit, dan dengan lenyapnya sebelum kegembiraan dan tidak kesenangan, saya memasuki dan berdiam dalam jana keempat, yang bukan menyakitkan dan juga bukan yang menyenangkan, namun meliputi pemurnian kesadaran murni dengan ketenang seimbangan. Namun perasaan yang menyenangkan yang timbul dalam diri saya tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Tak kala pikiran saya terkonsentrasi, murni, cemerlang, tanpa noda, tanpa cacat, mudah ditempa, mudah dikendalikan, mantap, serta tak tergoyahkan, saya mengarahkan pikiran saya pada pengetahuan mengenai ingatan terhadap kehidupan lampau. Saya mengingat kembali banyak kehidupan saya yang lampau, yaitu 1 kelahiran, 2 kelahiran, 3 kelahiran, 4 kelahiran, 5 kelahiran, 10 kelahiran, 20 kelahiran, 30 kelahiran, 40 kelahiran, 50 kelahiran, 100 kelahiran, 1000 kelahiran, 100.000 kelahiran. Banyak kurun yang lama dari penyusutan dunia, banyak kurun yang sangat lama dari pemuaian dunia, banyak kurun yang sangat lama dari penyusutan dan pemuaian dunia. Di sana aku bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu,
Demikianlah makananku, demikianlah pengalamanku, akan kesenangan dan derita. Demikianlah rentang hidupku, dan setelah mati dari sana, aku terlahir ulang di tempat lain. Dan dari sana aku juga bernama itu, dari suku itu, dengan penampilan seperti itu. Demikianlah makananku, demikianlah pengalamanku, akan kesenangan dan derita. Demikianlah rentang hidupku, dan setelah mati dari sana, aku terlahir ulang di sini. Demikianlah saya mengingat kembali banyak kehidupan saya yang lampau dalam ragam serta rinciannya. Inilah pengetahuan sejati pertama yang saya capai pada waktu jaga pertama malam itu. Lenyaplah kegelapan batin, dan timbullah pengetahuan sejati. Tersisilah kegelapan, dan muncullah terang. Sebagaimana yang terjadi pada seseorang yang berdiam dengan tekun, bersemangat, dan berteguh hati. Namun perasaan yang menyenangkan yang timbul dalam diri saya tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Tak kala pikiran saya berkonsentrasi, murni, cemerlang, tanpa noda, tanpa cacat, mudah ditempa, mudah dikendalikan, mantap, serta tak tergoyahkan. Saya mengarahkan pikiran saya pada pengetahuan mengenai kematian dan kelahiran ulang makhluk hidup. Dengan mata waskita yang murni melampaui manusia, saya melihat para makhluk mati dan terlahir ulang, rendah dan mulia, cantik dan muruk, mujur dan sial. Dan saya memahami bagaimana makhluk hidup terlahir menurut perbuatannya seperti ini. Makhluk-makhluk ini yang berperilaku salah melalui tubuh, perkataan, dan pikiran, yang mencibir para suciawan, berpandangan salah, serta melakukan perbuatan berdasarkan pandangan salah saat hancur tubuh setelah mati, terlahir ulang dalam keadaan sengsara, di alam buruk, di alam rendah, di neraka. Namun para makhluk ini yang berperilaku baik melalui tubuh, perkataan, dan pikiran, yang tidak mencibir para suciawan, yang berpandangan benar serta melakukan perbuatan berdasarkan pandangan benar, saat hancurnya tubuh setelah mati, terlahir ulang di alam baik, di alam surgawi. Demikianlah dengan mata waskita yang murni dan melampaui manusia. Saya melihat para makhluk mati dan terlahir ulang, rendah dan mulia, cantik dan buruk, mujur dan sial. Dan saya memahami bagaimana para makhluk mengalami hidup sesuai perbuatannya. Inilah pengetahuan sejati kedua yang saya capai pada waktu jaga pertengahan malam itu. Lenyaplah kegelapan batin, dan timbullah pengetahuan sejati. Tersisilah kegelapan dan muncullah terang. Sebagaimana yang terjadi pada seseorang yang berdiam dalam tekun, bersemangat, dan berteguh hati. Namun perasaan yang menyenangkan yang timbul dalam diri saya tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam. Tak kala pikiran saya berkonsentrasi, murni, cemerlang, tanpa noda, tanpa cacat, mudah ditempa, mudah dikendalikan, mantap, serta tak tergoyahkan. Saya mengarahkan pikiran saya pada pengetahuan mengenai hancurnya noda batin. Saya memahaminya secara langsung sebagai apa adanya. Inilah penderitaan, inilah sumber penderitaan, inilah berhentinya penderitaan, inilah jalan menuju berhentinya penderitaan. Saya memahami secara langsung sebagai apa adanya. Inilah noda-noda batin, inilah sumber noda batin, inilah berhentinya noda batin, inilah jalan menuju berhentinya noda batin. Ketika saya mengetahui dan melihat seperti itu, batin saya terbebas dari noda nafsu indrawi, dari noda kehidupan, dan dari noda kegelapan batin. Tak kala batin saya terbebas, timbullah pengetahuan. Batinku terbebas, saya mengetahuinya secara langsung. Hancurlah kelahiran, kehidupan suci telah dijalani. Apa yang harus dilakukan telah dilakukan. Tiada lagi kelahiran ulang di alam kehidupan manapun. Inilah pengetahuan sejati ketiga yang saya capai pada waktu jaga terakhir malam itu. Lenyaplah kegelapan batin, dan timbullah pengetahuan sejati. Tersisilah kegelapan dan muncullah terang. Sebagaimana yang terjadi pada seseorang yang berdiam dengan tekun, bersemangat, dan berteguh hati. Namun perasaan yang menyenangkan yang timbul dalam diri saya tidaklah mengganggu pikiran saya dan bersemayam.